Ya dari yang cuma iseng-iseng lihat-lihat sampai yang nanya harga seolah mau beli gitu ya. Tapi ujungnya aduh nanti aja deh. Nanti balik lagi ya Mbak ya. Itulah yang disebut Rojali, Rohana, ada juga Rohalus, rombongan hanya mengelus. Gimana tuh kan? Jadi ini kayak tren sosial atau sinyal bahaya nih ya buat dunia retail. Kita akan bahas bareng narasumber kita hari ini di Editor's View CNBC Indonesia 31 Juli 2025 bersama rekan saya Mas Demis dan juga Mas Suhendra. Oke, nah sekarang langsung aja mungkin pertanyaannya, ini apa sih indikasi apa yang bisa kita waspadai dengan adanya Rojali, Rohana, Rohalus, Rocita dan teman-temannya ini? Dan roh-roh yang lainnya. Dan roh-roh lainnya ini. Silakan Mas. Oke, ada. Jadi memang CNBC Indonesia itu sekitar sebulan yang lalu sempat melakukan liputan khusus ya soal bagaimana kondisi mal-mal di Jakarta, sekitar Jakarta terkait dengan daya beli. Kita sempat mengunjungi sekitar mungkin belasan mal dan pusat pasar gitu kan. Dan memang ya sebagian ada yang masih sepi segala macam. Cuma akhirnya kita sempat diwawancara juga dengan apa namanya asosiasi mall itu. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Mereka bilang ya memang secara traffic pengunjung ya ada peningkatan, cuma memang justru pendapatannya turun gitu loh. Nah, ya, karena yang datang semua Rohalus. Iya, ada apa ini ya? Muncullah istilah penuh Rojali, tapi kok kosong. Rojali, Rohana dan macam-macamnya itu. Nah, walaupun istilah itu sebenarnya sudah lazim sejak lama, bahkan mungkin tahun 90-an ketika Jakarta kedatangan mal-mal baru ya, Rocita kan tadi kan ada sebuah rombongan cuci mata. Itu orang Indonesia, mungkin orang Jakarta baru kenal mal, jadi mungkin dia cuci mata, masih kagum dengan mal, lah itu muncul. Artinya fenomena yang sangat umum dan lazim. Bahkan di luar negeri pun, bahkan di kalau nggak salah di Inggris itu ada istilah apa namanya tire kickers ya, jadi penendang ban gitu loh, hanya nanya-nanya, ngetes-ngetes doang tapi nggak pernah beli ya. Intinya ini fenomena global gitu. Nah tapi dalam konteks ini kita mau melihat bahwa sebenarnya inilah simbol bahwa sebenarnya ada persoalan daya beli, ada konsumsi, mungkin ada shifting konsumsi segala macam, itu yang perlu kita soroti sih gitu sih. Oke, kita sebenarnya juga masih, nanti kita akan langsung ngomong sama Mas Demis nih mengenai fenomena Rojali, Rohana, Rohalus dan roh-roh ini lainnya yang hadir ke pusat retail. Lanjutkan diskusi di Editor's View kali ini, kita simak dulu tanggapan netizen di Instagram CNBC Indonesia terkait tren Rohana, rombongan hanya nanya, dan Rojali, rombongan jarang beli. Kita lihat yuk, kita lihat bareng. Pemirsa tolong ditampilkan ya, di sini ada komentar dari @michelle.melvin. Rojali pesan es teh manis, nongkrong 3 jam minta wifi. Cuman teh manis segelas tapi nongkrong 3 jam minta wifi. Terus tentang saham _ ini para pejabat di atas nggak bisa narik kesimpulan kah dari fenomena ini? Ya ini benar sih, maksudnya emang harus segera dikeluarkan lah ya, biar orang tuh pada nyadar bahwa retail tuh lagi emang ini banget ya, merana banget gitu ya. Sekarang pada jadi rohimah, rombongan hanya di rumah ya, tapi nggak, emang kalau kita ke pusat perbelanjaan rame gitu ya, tapi ya itu tadi dia pada roh. Nah ini ada yang baru, Rohalus, rombongan hanya elus-elus. Udah deh makin banyak kan memang roh-roh dan hal-hal ini di retail gitu. Siap-siap Rojali dan Rohana, apa nih dari Dika Ririn P, siap-siap Rojali dan Rohana bakal dibekukan rekeningnya karena jalan-jalan gak jajan. Ya ini mah balik lagi ke isu kemarin rekening Dorman ya yang 3 bulan. Nah apa ya, kalau dilihat dari sisi pelaku usaha bagaimana ya, maksudnya melihat kerumunan yang rame tapi kasirnya sepi gitu ya. Banyak juga yang bilang bahwa hal ini hal yang wajar dalam dunia offline. Maksudnya tadi sempat kita bacakan di awal. Ya sebenarnya kalau misalnya ada orang datang untuk nanya itu wajar. Tapi apakah pelaku usaha benar-benar bisa legowo ya dengan pola ini? Dan ini sudah cukup alarming kalau tadi katanya Mas Hendra kan. Kalau dari Mas Demis gimana Mas? Kalau dari redaksi CNBC Indonesia ada data-data sendiri nggak sih yang bisa disampaikan gitu mengenai ini? Kalau misalnya ada ini pergeseran kayaknya ya, pergeseran mungkin karena nggak ada ruang di kota. Ya mall itu kan ruang, dan mall kan sekarang udah beragam juga kan, bentuknya nggak kayak dulu lagi mall dengan deretan kios, ada yang mall terbuka, ada yang mall lebih istilahnya nggak ada. Dulu kan yang pertama-tama ada Cilandak Town Square kayaknya, wah ini beda nih mall kayak gini. Tapi kan sekarang setiap mall. Jadi orang sekarang nggak hanya heavily di produk tapi di experience gitu ya. Kalau di mall, soalnya misalnya gini, kalau saya nih ke mall hari gini, belanja emang mendingan online aja, udah apa-apa langsung bisa dikirim. Tapi kalau ke mall biasanya kayak ke playground, ke restoran, kayak gitu-gitu dan lain-lain ya. Walaupun gue juga nggak beli es teh manis buat 3 jam, tapi itu kan maksudnya orang-orang yang ke mall untuk relaxing gitu ya. Tapi ya fenomena ini kan juga muncul di tengah harga kebutuhan pokok yang naik dan daya beli yang menurun ya.
Menurut Mas Demis, apakah ini tanda konkret gitu bahwa masyarakat makin selektif atau makin kesulitan? Kalau misalnya dari sisi, tadi kan dibandingin sama belanja online ya. Sebenarnya di e-commerce kondisinya juga serupa ya. Traffic pasti naik kan. Apalagi sekarang e-commerce seperti juga mall, beragam isinya. Ada orang jualan, ada live, ada video, ada streaming, ada afiliator, terus ada gamifikasi segala macam. Tapi kalau dari data terakhir itu kalau nggak salah ya pendapatan basket size istilahnya kalau e-commerce itu, basket size-nya makin lama makin kecil. Frekuensi belanja makin tinggi, traffic juga pasti makin tinggi. Tapi belanjanya basket size-nya kecil-kecil. Kayaknya enggak, kayaknya sekarang kayak lipstick ekonomi itu tau nggak sih, yang term namanya lipstick ekonomi. Jadi ketika ekonomi lagi susah, orang akan cenderung menggunakan disposable income dia, quote unquote, untuk beli lipstick. Maksudnya harga barang yang lebih affordable tapi bisa menyenangkan hati, tapi semakin kecil semakin itu maksudnya kali ya. Jadi basket size. Iya mungkin ya. Dan juga sekarang juga udah fenomena kalau di e-commerce kan nggak udah sering banget nambahin ke keranjang. Tapi kan belum tentu dibeli kan. Itu sebenarnya mirip-mirip juga dengan window shopping kan. Kita lihat, oh ini lagi ini daripada nanti lupa kita tambahin. Tapi belinya nanti. Belinya nanti. Rombongan beli nanti ada lagi. Apa tuh, Robina? Apa juga. Rohati mungkin. Rohati. Mas sekarang kembali lagi ke Mas Hendra gitu ya. Kalau pengunjung datang tapi nggak beli gitu ya dan lain-lain. Sebenarnya insentif atau program apa yang bisa menarik minat pengunjung untuk nggak cuma window shopping tapi juga belanja nyata gitu ya. Kalau misal dari redaksi CNBC Indonesia ingin ngasih kayak advice lah gitu untuk pengusaha retail dan lain-lain. Jadi memang masalah mall ini kan sejak lama sudah jadi isu ya, bahkan ketika ada pandemi segala macam mungkin. Nah, memang masalah inovasi dari pengelola mall itu penting sih, karena kita tahu bahwa para pengunjung mall itu kan adalah kelompok kelas menengah atas. Benar. Ya. Bahkan survei, saya pernah baca survei di sebuah media apa gitu, hampir mungkin 70% itu kelas menengah atas yang mungkin pendapatannya 5 juta sampai di atas 10 juta gitu kan. Nah, artinya mereka inilah yang menjadi pengunjung mall gitu kan. Nah, makanya inisiatif yang perlu diberikan itu harus memberikan sebuah tadi pengalaman baru, experience baru, atau hal yang menarik bagi mereka. Tapi memang yang di luar itu justru yang paling penting adalah bagaimana ini ketika ada bahwa pengunjung mall ini hanya melihat aja atau belanja, artinya ada masalah nih di kelas menengah atas kita nih. Gitu. Kenapa mereka sampai mungkin hanya nggak belanja atau menahan? Ini sempat ada analisa bahwa ini juga terkait dengan mereka mau coba shifting ke misalnya ke investasi. Kita ingat waktu itu ada fenomena orang belanja emas sampai ngantri itu kan. Ketika di tengah ada isu daya beli melemah kan. Itu satu hal yang aneh kan. Artinya ya mungkin bisa aja mereka mengalihkan atau shifting belanja mereka ke hal yang investasi gitu kan. Untuk yang barang-barang yang mungkin selama ini yang sifatnya konsumtif mereka menahan dulu gitu karena mungkin ada ketidakpercayaan diri mereka terhadap untuk belanja gitu kan di situasi yang sekarang ini belum pasti. Tapi kayak cerminan